pun aku tuh susah dulu. Kayak ketika pertama ke Jogja udah kuliah gitu kan. Demi bisa kuliah, aku satu hari tuh makan 2 nasi kucing tok. Shh, ini udah mulai kan? Oke. Angkringan pas bu, ngobrol apa wae? Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian menonton video ini. Dan kapanpun kalian menonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada yang sudah setia ya menonton channel Angkringan Pasbu ini, dan buat yang baru menonton jangan lupa ya subscribe-nya ya. Pada pertemuan kali ini Angkringan Pasbu kedatangan lagi seorang tamu, dan dia super sibuk. Dan alhamdulillah sekarang dia bisa datang. Siapakah dia? Hai. Halo. Halo, gimana kabarnya Ud? Sehat Ud? Alhamdulillah Sehat ya Ud ya. Utari sepertinya semakin jaya. Jaya. Ya Allah, Ud, lama ya nggak ketemu ya Ud? Iya, Kapan terakhir kita ketemu Ud? nikahanmu. Oh iya, ya berarti sekitar 4 bulan yang lalu ya. Heeh. Ya cukup lama ya. Ya gimana Ud kabarnya Ud? Alhamdulillah baik. Kamu kok sok ini tuh, Apa? sok kaku. Karena lama nggak ketemu Lama lah ya. nggak ketemu ya. Ini kali ini kita kedatangan tamu ini teman-teman. Nanti ya biar perkenalan sendiri lah, aku nggak mau kenalin ya. Soalnya kita juga udah lama kenal, sekitar 1 minggu yang lalu kenalnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol hal menarik lagi, ya nyerempet-nyerempet ke kesenian lagi ya Ud ya. Dan selebihnya ya kita ngobrol bebas. Oke monggo bisa ini perkenalan diri sendiri aja. Kenalin diri boleh. Halo, aku Utari, aku dari Jogja. Udah gitu tau. Udah. Oh kayak perkenalannya anak TK ini. Utari ini padahal ini ya udah udah sarjana. Ya, Utari ya. Utari siapa nama lengkap? Utari Nurwahyuni Putri. Utari Nurwahyuni Putri. Tapi panggilannya Uut. Uut, Mak Ut, Utari, Uteren, dan dia juga punya nama panggilan Kak aku. Kamu manggil apa Kak aku? Om. 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 Nah, ini nggak tahu. Kamu tuh kenapa ya dari dulu kok manggil aku Om? Mungkin wajah-wajahnya ya. Yeah. Kayak om-om. Aduh. Jangan terlalu jujur Ut. Tapi ini ya itu malah jadi panggilan akrab ya Ud ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau nipu di HP, kalau manggilnya Fahri pinjem uang, ini bukan Utari ini. Utari nggak mungkin manggil Fahri. Udah ketahuan ya. Tapi kalau misalnya manggil Om, aku butuh duit, ini perlu dicurigakan. Itu salah satu keuntungannya kan manggil Om. Terima kasih ya Utari udah mau mampir ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Selamat datang di studio yang sederhana ini. Nanti kita akan ngobrol apapun bersama Utari terkait pengalamannya selama di dunia kesenian ya dari dulu sampai sekarang. Dan nanti kita akan bertanya. Tanya apa ya? Ya apa? Nah, Utari ini Hello orangnya. Hello Kitty. Hello Kitty berhati lembut. Sekarang apa kegiatanmu? Kesibukanmu apa? Sekarang baru menekuni bidang kerawitan aja sih. Kerawitan ya. Mm-hmm. Di mana itu instansinya? Kampus apa? Di Kota Gede. Kota Gede. Terus mungkin job-job dari Disbud itu aja. Disbud. Kamu nih asalnya dari Gunung Kidul kan ya? Kok bisa sekarang domisili di sini? Itu gimana ceritanya? Boleh nggak diceritain? Itu karena dulu tuh ada proyek dari Dinas Budayaan mengumpulkan pengerawit dari Kota Jogja. Nah, aku kan udah masuk karawitannya di Kota Jogja, tapi KTP ku
masih Gunung Gunung Kidul. Oh. Nah setelah apa aku udah bicara sama ibu juga toh, Heeh. mau ganti KTP karena mau ngelanjutin karawitan di Karawitan. kota. Oh, Tuh. berarti ini ya apa? Emang benar-benar mau serius ya di bidang Mm-mm. karawitan ya. Berarti ini ya sekarang udah asli warga Yogyakarta. Terus ini enggak boleh nggak diceritain dulu kan kamu kalau nggak salah ini ya SMKI ya, Mm-mm. pas SMA ya. Itu tapi berangkatnya dari Gunung Kidul apa udah di sini gitu? Dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Mm-mm. Karena SMP ku kan di Gunung Kidul dulu. Oh. Lah itu kok bisa akhirnya ke Karawitan SMKI itu? Awalnya di SMP-mu ada karawitan apa gimana gitu? Enggak. Nah, gini ceritanya. Nah, ini menarik, menarik, menarik. Ya. Dulu tuh aku tuh pengen keluar dari Gunung Kidul. Karena Oh, mengembangkan apa yang aku pengen, musik barat. Dulu tuh. Nah, Si, itu kamu pernah seneng musik barat? Wow, baru tahu aku. terus. setelah itu ibu tuh bilang kalau jangan sana. Ya udahlah. Ya udah aku bilang sama ibu, ya udah pokoknya sekolah di Jogja tapi terserah di mana, entah mau mati apa mana. Ibu menyarankan ke ya udah ke SMKI coba. Oh, waktu itu Bu udah nyaranin ke sana gitu ya. Tapi aku dulu tuh nggak punya bakat karawitan sama sekali. Berarti dulu awal mulanya itu kamu basicnya di apa? Nggak ada. Nggak ada basic. Tapi ini ya nekat ya mau belajar musik barat gitu ya. Mm-mm. Kamu dapat mimpi dari mana kok bisa ke situ? Karena dulu yang di apa yang ngontrak di rumahku yang di bukan rumahku sih, Yang di ini ya daerah yang di Jogja ini ya. Jogja ini tuh dia tuh dari SMM. Nah aku kan dulu tinggalnya di situ kan, bergelutnya sama mereka, terus tertarik sama musik barat itu. Oh, Nah tuh pengen masuk situ SMM. berarti gara-gara FOMO Anda ini. Tapi ini ya Ud ya, malah kamu nyadar nggak dari situ awal mula malah sekarang alhamdulillah ya kamu bisa tekun nih di bidang kesenian ya. Dulu nyadar nggak kamu Mbak hal ini tuh bakal jadi awal mula seorang utari bergelut di dunia kesenian gitu? Apa awalnya iseng-iseng aja lah nyoba? Apa emang dari awal emang kamu punya niatan yang serius gitu? Dulu tuh cuma pengen kayak nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba gitu ya? Terus keterusan sampai sekarang. Keterusan awalnya nyoba-nyoba lah kok enak. Tapi sama kok Ud, kayak kamu juga ya, aku juga sama. Malah aku dengar cerita dari teman-teman tuh yang mungkin ya yang keluarganya punya latar belakang seniman gitu kan. Itu mereka ya kadang ada sih sebagian yang mereka itu serius, ternyata ketika daftar di kampus seni malah nggak terima, itu banyak. Dan salah satu contoh aku kayak Utari nih, kayaknya awal mulanya kita karena ini iseng ya. Aku dulu karena iseng. Aku lu anak pondok masuk seni malah dikira anak nyasar dulu. Tapi sampai sekarang bisa tekun gitu. Berarti jadi anu ya. Jadi emang udah jalannya. Berarti sekarang sampai detik ini fokus di kerawitan. Nah, boleh diceritain nih setelah FOMO tadi itu akhirnya kan ke ini ya, masuk ke SMKI ya. Itu gimana? Pertama masuk tuh berarti kamu bener-bener dari nol. Dari nol. Nah, boleh dong diceritain. Ini susah loh karawitan tuh loh. Dulu tuh yang namanya kendang, gender, rebab, pokoknya instrumen yang depan paling susah itu, yang disebut PI. Apa? Praktek individu. Sepertinya kayaknya itu deh. Individu lupa aku. Itu tuh dibedakan apa? Beda kelas itu loh. Nah, aku tuh paling nggak bisa. Kamu dulu main apa pas pertama? Dulu tuh gender tuh yang kayu panjang gitu ya? yang panjang gitu. Itu tuh aku tuh nggak bisa. Nah di rumah tuh kan ada apa, gamelan. Ada gamelan ya. Tapi aku tuh nggak pernah gamel di situ, nggak pernah latihan di situ. Aku tuh gambar di mana, tembok. Nah aku gambar di tembok situ. Gimana itu maksudnya? Kamu gambar di tembok? Gambar instrumen apa, bilah-bilahnya itu loh. Bilah-bilahnya gender tuh di tembok. Jadi aku tuh di tembok karena aku tuh nggak pede. Langsung di gamelan aku nggak pede. Gitu ya. Itu tahun berapa? Ingat nggak kamu? Masuk SMA tuh 2013 ya? 2013. Oh, tapi kalau di sekolah pas disuruh praktek presentasi gitu mau kan nyoba? Mau.
Oh itu kalau di rumah yang nggak mau. Heeh. Kenapa kok nggak mau kalau di rumah? Kan ada ini kan gamelan seperangkat gamelan itu. Malu. Malah masih apa kamu tuh? Nggak tahu. Takut, Takut. paling Ya. takut dulu tuh. Berarti ini ya emang dari awal tuh emang bener-bener mulai dari nol terus Hmm. emang ini ya Ud, yang perlu dilatih tuh tingkat kepercayaan diri ya. Karena emang bener Ud, apalagi bidang musik itu ya. Musik tuh nggak bisa dibohongi Ud. Heeh. Bener, apalagi kalau kayak musik barat kan kayak ngafalin notasi gitu kan. Gamelan kan juga kan. Heeh. Sampai sekarang aku pun belajar gamelan dulu itu ketika kuliah nggak paham loh mana pelok mana slendro gitu. Itu gimana sih cara bedainnya? Sampai sampai gimana aku gitu? Kok bisa bedain tuh? Kalau aku bedanya dari angka. Sebenarnya itu ada Cerdas, nama-namanya. cerdas Anda. Ada nama-namanya, tapi Heeh. aku lupa. Jadi kalau pelok itu Jiro Lupat Monempi. Jiro lupat mau nempi. Kalau selindro Jiro Lu Monempi. Oh empatnya hilang. Hilang. Tapi itu pasti kalau misalnya empatnya hilang, slendro apa? Selindro. Slendro gitu. Heeh. Pasti itu. Terus kalau yang ini lagi patet 6. Patet itu piye maksudnya Ki? Jangan tanya itu. Itu kan. Aduh Ud, kamu itu. Dulu aku kuliah dapat mata kuliah kayak gitu, meledak. Sekarang aku juga belum paham. Tapi intinya kalau dari kamu main gamelan tuh yang penting apa Ud? Biar bisa ini. Yang penting sering praktek kah atau apa? Rasa. Rasa ya. Heeh. Tapi emang bener ya main musik tuh harus punya rasa. Heeh. Karena kalau kita sedang putus cinta terus gamel nggak fokus. Iya. Nyampe Memang. mana Heeh. yang bener ya emang rasa dan fokus itu ya. Heeh. Terus sekarang ini ya dengar-dengar Utari ini juga alhamdulillah jobnya banyak di ini ya bersama orang-orang luar negeri ya Ud, ya. Heeh. Itu awalnya yang ngajak itu siapa kok bisa ngerak situ? Dulu tuh yang ngajak apa? Namanya Mbak Ayu. Bayu. Dia tuh aku pernah bantu dia di apa? YGF Yogyakarta Gamelan Festival. Nah setelah itu kita kenal akrab. Heeh. Dia tuh tiba-tiba telepon gantiin aku kendang di kota gede gimana. Oh, boleh mbak, boleh. Ternyata aku kira itu apa? Aku kira itu cuma apa? Cuma acara biasa gitu. acara biasa menyambut tamu udah. Heeh. Ternyata suruh ngajarin gamelan. Ngajarin. Ngajarin pakai bahasa Inggris. Kaget ya. Udah pede banget loh pakai apa? Batik, Heeh. pakai heels, Heeh. celana kerja itu. Heeh. Dah. Ini ya mbak nanti ngajarin bule-bulenya cara bisa. Waduh. Waduh. Itu berarti ngajarinnya pakai bahasa Inggris kamu? Waduh, ngeri. Off the box banget. Gimana Ud kamu ngomongnya Ud? Lu jangan ngomongin itu tuh. Aduh. Oke Mister, good morning everyone. Biasanya kan ditawarin kan, mau gamelan apa silahkan itu. Ada yang Oke bulenya. ada yang kendang. Ya, kan kendang ada dua kan itu, gede sama gede ketipung Heeh. sama abam. Yes, distung, bisa. Dista. Dan kalau not kendang sama not balungan kan beda. Piti, pipi, pipi, dis, pi, disti, dispi. Ya. Udah gitu aja. Tapi mereka bisa paham Ud? Bisa paham. Bisa ya. Mm-mm. Itu orang mana? Ingat nggak? Luar negerinya mana? Mereka tuh banyak dari mana-mana aja, dari India ada, Oh, India ada. Dari mana? US, kebanyakan US. US. Mm. Itu mereka tuh di sini tuh dalam ini rangka apa itu? Maksudnya mahasiswa, kumpulan mahasiswa luar negeri atau gimana gitu? Mereka tuh liburan. Liburan. Mereka tuh ambil paket liburan seumpama ke Labuan Bajo, terus nanti ke Solo, terus nanti lanjut ke Jogja, terus kemana gitu. Oh, berarti ini ya. Maksudnya ngajarin anggap satu kelompok bule ini ya. Mm-mm. Itu berapa kali pertemuan cuman cepet gitu ya? Maksudnya nggak lama gitu nggak? Mm-mm. Paling lama tuh
2 sampai 3 jaman. Habis itu udah mereka pergi gitu. Mereka lanjutin liburan kemana gitu, jadi kayak travel gitu loh. Oh. Tuh, terus salah satunya di Jogja tuh di kota gede belajar gamelan sambil heritage walk. Apa itu? Dia jalan-jalan ke apa mana sejarah kota gede gitu. Oh, berarti ini ya, apa mereka belajar itu maksudnya nggak harus bisa juga nggak ya? Enggak. Yang penting mengenal gitu ya. Dan mereka happy, kita Happy, juga gitu. happy. Tapi pernah nggak mereka sampai pentas gitu istilahnya, pentas kecil gitu? Enggak. Berarti cuma latihan barengan sambil gitu ya. Oh, berarti sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Itu hitungannya ini nggak sih, dikontrak nggak sih? Di sama Dishub ya tadi ya? Oh, enggak itu. Enggak, bukan ya. Bukan. Itu travel. Oh, travel. Lebih ke travel. Tapi mesti ada orang luar negeri ke situ gitu Ada. ya. Wah, keren ya ternyata ya. Kamu ini nggak sih kepikiran nggak sih bakal ngajar ke situ? Maksudnya ketemu bule? Enggak. Enggak ya. Enggak sama sekali. Emang perjalanan ya Ud ya. Tapi ya inilah Ud, kayak aku, kamu dan teman-teman sosial kita kan mesti ya adalah masa struggle, kayak kita lagi jatuh-jatuhnya berjuang, kayak wah aku mau kemana ya hidup ini ya, mau ngapain ya, apalagi tuntutan setelah lulus kuliah ya berat banget ya kan, kayak nggak kerja kita disalah-salahin, kerja gajinya kecil juga dianggap kurang, itu kan ya apa ya, kayak masa-masa struggle kita. Tapi Utari pernah nggak ada di masa titik terbawah gitu? Pernah ya. Itu pas banget lulus dari kampus. Aku kan belum terlalu mengenal karawitan Jan itu. Karena dari kuliah itu aku tuh nggak membidangi karawitan lagi, fokus ke yang lain kan. Nah itu ya udah nganggur, cari kerja kok nggak dapat karawitan juga nggak ada job. Ya udah tuh nganggur. bener-bener nganggur ya. Nggak ngajar sama sekali. Tapi ini nggak pernah kepikiran daftar jadi guru gitu nggak? Atau emang bukan passionmu lah di situ? Pernah nggak ke itu, ngarah ke situ? Dulu tuh gocek-gocek sih sebenarnya. Gocek-gocek apa? Mau maju enggak. Jadi aku tuh memikirkan beberapa hal sih kalau mau jadi guru itu. Jadi maju enggak, terus minta pendapat ibu tuh gimana. Terus ya udah terserah kamu. Tapi gini dalam hati tuh kayak aduh kok bingung gitu ya. Kok enggak kayak enggak gimana gitu. Masih emang belum ini aja ya terketuk hatinya. Tapi emang mungkin ya emang jalanmu emang dipraktisi kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting ditekuni aja gitu kan. Semuanya kan punya passionnya masing-masing ya. Terus gini lagi, ini boleh sambil dimakan, diminum? Iya, boleh diminum, silakan. Diminum dulu biar nggak haus. Ini cuman ini aja udah apa-apa ya udah. Ini boleh beneran santai. Ini bukan sidang skripsi bisa loh. pesen. Boleh, tapi kayaknya lagi kosong deh itu. Oh, soal cuma ya. Lagi kosong, itu cuman pajangan. Makanan yang sebenarnya ini sebenarnya konsepnya belum selesai. Pengen lah ya kayak ada makanan-makanan gitu konsepnya. Cuman ya memang sambil jalan dulu lah, yang penting kan kita ngobrol apa sama teman-teman gitu. Ini sambil makan ya Ud ya. Ini terus mengenai hal tadi, kayak kamu kan sekarang fokus di karawitan, apalagi sekarang itu zamannya sudah apa istilahnya, pragmatis, seni yang serba instan. Apalagi kayak kita bikin musik pakai AI 5 detik pun jadi keren gitu istilahnya. Atau musik barat yang sekarang semakin keren gitu. Setelah kamu menekuni apa namanya, karawitan kayak gini, pernah nggak kamu kayak ngerasa goyah tuh, wah kayaknya nggak seru deh latihan karawitan, pengen pindah haluan aja lah? Alhamdulillah enggak ya, karena rasaku udah di karawitan. Kenapa tuh? Sudah menemukan tambatan hati di karawitannya gitu. Udah menemukan rasa di karawitan. Kalau walaupun apa latihannya lama, harus sabar, itu udah kayak ya udah jalanin, kamu tuh bakal menemukan titik yang indah di sana. Memang butuh proses gitu ya. Proses.
Tapi dengar-dengar nih teman-teman, Utari dulu pernah bikin channel YouTube juga. Ya kan, pernah bikin channel YouTube tuh kamu? Pernah. Itu sama temennya ya? Mm-mm. Sama siapa? Galih ya? Kali. Galih. Channelnya bukan karawitan. Mukbang, makan-makan. Terus sempet jalan, bener ya Ud ya? Itu Bener. kenapa itu? Kok bisa terpikirkan bikin channel mukbang? Karena aku sama Gali itu suka jajan. Nah, terus kita tuh sering explore jajanan gitu kan, terus yaudah kenapa kok nggak bikin channel YouTube gitu loh, nanti review-review, boleh udah jalanlah tuh berapa bulan ya, lupa aku, kalau nggak setahun berapa bulan gitu. Ininya, jalannya gitu. Mm-mm. Berarti lama ya? Lumayan, tapi kita jarang upload. Karena waktu itu Gali itu baru kuliah kan. Nah, terus kalau kalau dipaksain kita harus sering ketemu kan kasihan dia juga, rumahnya jauh sama rumahku. Terus ya udah kita upload berapa dulu aja. Emang ini ya kendalanya dari segi jarak juga ya. Emang agak susah kalau bikin channel kayak kolektif kayak gitu tuh, apalagi dengan kesibukan masing-masing. Berarti sekarang lagi hiatus istilahnya. Hiatus bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Aku dulu sempat nonton loh. Wah. Kamu ingat nggak dulu kita pernah bikin channel mukbang bareng Oh iya itu. pas kuliah? Teman-teman, kita sekarang makan cangka nahta, kacang tanah, cangka nahta. Ya masih nggak ya videonya? Nggak ada, nggak tahu kemana. Itu karena apa ya? Karena iseng ya. Karena iseng itu kuliah semester berapa ya? Semester 5, 6 apa ya? 6 ya. Lagi lucu-lucunya ya kita ya. Karena itu baru stres-stresnya kita. Terus-terusnya kita. Apa sih itu? Banyak eksplorasi bunyi. Nah, itu. Yang ketoprak apa dulu itu. Hari-hari kita dipenuhi dengan latihan. Membuat properti. Ya kayak gitulah dulu ya. Suka dukanya kuliah di kampus seni dulu. Berarti ini ya Udia sekarang emang lagi fokusnya di karawitan terus gitu ya. Emang ya mungkin ini mungkin saran itu ya. Yaitu emang mungkin passionnya Utari di situ. Ya kadang ya kayak aku juga ngelihat orang yang hebat di bidangnya itu kayak pengen gitu loh. Wah, aku pengen bisa kayak gitu. Ada yang bisa gitar. Wah, pengen aku bisa kayak gitu. Ada yang bisa ngedrum, pengen. Tapi ujung-ujungnya tuh kayak ya wis lah, kembali ke kita sendiri. Kalau emang kita basicnya apa, bisanya di mana, udah tekunin aja. Emang kadang semakin kita tumbuh tinggi emang ini makin banyak ujiannya. Udah ngerasain ujiannya belum? Ya. Udah. Berarti ini kamu udah berkembang. Amin. Ya gitu ya. Ya dari manapun lah ya. Ya, mungkin ada yang nanya kapan nikah? Setiap hari itu mas. Setiap hari. Ya jawab aja mungkin ini belum ada yang pantas mendapatkan aku. Aduh. Dijawab dengan elegan Tapi Utari dulu ini loh emang tipe orang yang mellow. Dikit-dikit melo, akhirnya jadi goyangan India sama si Ajeng. Galau bikin tarian siluet. Di video-video itu ini ya salah satu bentuk mengungkapkan ekspresimu ya. Tapi ini enggak sekarang lagi dekat sama orang enggak? Disamarin aman. Enggak, alhamdulillah sih. Belum ya? Belum. Berarti lagi mau fokus ke sini dulu. Fokus karir Dulu lah ya. Tapi ada nggak targetmu, capaianmu? Mungkin di usia berapa? Mungkin wis aku kayaknya harus misalnya harus nikah lah. Di usia sekian aku harus pindah step lagi. Atau masa kamu mau selamanya kayak gini atau gimana gitu? Ada, tapi dulu tuh aku berpikir umur 22 aku mau nikah muda. Wis. Yes. Sekarang udah 35 tahun ya Anda. Kamu 35. 40 aku. Antes om. Gimana tuh sekarang berarti?
Ya ada sih, tapi aku nggak mau rencanain tahun ini, tahun 2025 atau 2026 untuk nikah, karena ya itu. Emang kadang ini ya kenyataan tuh tak sesuai harapan gitu ya. Harapan. Ya yang penting jalan lah Ud ya. Mm-mm. Kalau ngasih patokan aku 2025 harus nikah ya. Kadang malah emang kalau belum rezekinya ya gimana ya kan, mau dipaksain gimana pun. Bahkan kayak wah santai-santai dulu nggak sih, tiba-tiba mau nikah nih, waduh. Ya emang kayak gitulah hidup, emang harus dinikmati aja ya. Wah aku bingung mau ngomong apa ya. Sambil makan Daud ini anu apa, hawanya baru sumuk, tadi kan baru hujan ya, ini tadi baru hujan deras di daerah sini. Dan alhamdulillah Utari ya mau datang meskipun harus menunggu lama gitu ya. Alhamdulillah mau datang satu orang ini. Dan ini ya apa ya, setelah melewati semua ini pasti anu ya, banyak hal yang kamu dapat gitu ya, pelajaran. Kayak dulu ya, kayak aku sama kamu kan kita satu angkatan kan di kampus ya. Dulu masih senang-senangnya kayak nggak mikirin apa-apa tuh kan, seneng-seneng. Sekarang ya mau nggak mau harus mikirin apa ya, pikiran yang berat lah istilahnya. Masa iya aku mau kayak gini terus, masa iya aku nggak mau membahagiakan orang tua, masa iya aku nggak mau kayak gitu. Itu mesti ada ya sampai sekarang. Dan Utari ini anak tunggal ya Ud ya. Wah itu gimana Ud, suka dukanya jadi anak tunggal tuh. Kalau orang yang nggak tahu Ud, mungkin ngomong ya enak lah jadi anak tunggal, apa-apa dikasih, apa-apa diturutin. Bener gak sih kayak gitu? Nggak ada ya. Siapa yang bilang kayak gitu? Siapa yang bilang kayak gitu? Siapa yang bilang Gimana Nggak jadi ada. anak tunggal tuh? Ya, Ada suka dukanya nggak? sukanya ya kita nggak berbagi ya sama adik atau kakak ya. Bener juga ya. Iya kan? Kalau dukanya ya banyak sih. Kalau ya mungkin kalau anak tunggal kayak Raya lah, oke, bisa minta ini, minta itu, minta ini. Tapi aku mencoba untuk tidak seperti itu. Kerja yang itu dulu, yang menghasilkan, bukan menghasilkan, kerja yang aku hasilkan dari keringatku sendiri untuk diriku. Tapi dari orang tua pernah nggak ngasih tuntutan ke kamu? Kamu harus kayak gini nak, kamu harus kayak gini. Ada nggak tuntutan? Tuntutan nggak ada sih, cuma ya mengarahkan aja. Mengarahkannya. Ya berarti orang tuamu sayang banget Nur sama kamu. Kadang kan ya anak semata wayang itu ya karena mungkin ya dari segi orang tua gitu ya, kayak kamu harus sukses nak, kamu harus jadi kayak gini. Akhirnya secara nggak disadar tuh ya anak itu terlalu disetir. Ujung-ujungnya ya dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan basicnya sendiri, kemampuannya kan banyak kayak gitu. Akhirnya ya jadi apa dia karena terpaksa, ya kan. Berarti apapun profesinya ya disyukuri aja, yang penting itu sesuai passion kita, sesuai dengan nurani kita, wes itu insya Allah enjoy ya udah sampai sekarang ya. Ada nggak wishlistmu di tahun berapa gitu, pengen tour ke luar negeri gitu, pentas gamelan mungkin, ada nggak? Ada Pengen ngajar karawitan di sana. kejar kerawitan di sana. Menetap ya. Jangan-jangan Anda dapat opa-opa Korea? Aduh, Waduh. mau. Opa-opa India? Jangan. Itu untuk Ajeng aja. Ajeng harus nonton video ini Ajeng. Kalau Ajeng tuh nggak tahu tuh penggemar berat itu. Sekarang tambah dia tuh Iya. Cina. Astagfirullahaladzim. Udah lama nggak digendam deh ini masalahnya. Oh ini teman-temannya, dia tuh raja gendamnya. Hey. Dia sering gendam Ajeng ini. Gendam Ajeng gitu. Tapi ya itulah caraku dulu berteman dengan teman-teman yang lain. Tapi sampai sekarang alhamdulillah ya, meskipun kita jarang ketemu tapi jalinan persaudaraan tetaplah ya. Maksudnya nggak ada sungkan-sungkanan kalau kita ketemu nyapa. Kita udah berapa lama sih kenal sebenarnya? Dari 2016 ya? 2016 sampai sekarang 2024 berapa itu? hitung diri. 9 tahun gak sih? 9 tahun. Aku malas ngitung. Aku jadi guru seni budaya kan nggak bisa ngitung. Anda ini bertanya-tanya ke saya. Aku pengrawat cuma hitung sampai 7. Bener ya? Cira lu 4 menempi cira. Ya
Kalau penari sampai 8. Ya. Tapi kamu kan juga suka nari. Iya, sekarang belum menekuni dulu. Tapi ini loh sebenarnya Utari itu multi talent teman-teman. Drama bisa, musik ya bisa, tari juga bisa. Beneran, cuman yang dominan di karawitan ya. Tapi kalau disuruh nari ya bisa, disuruh main drama apalagi. Dulu pas pentas drama kan Anda sering kesurupan. Masih inget aja nih. Aduh, saking menjiwainya Saking mungkin ya. menjiwai. Itu pengalaman-pengalaman ya. Tapi kalau main karawitan nggak ada kan kayak gitu. Ya enggak lah. Ada paling ngelamun gitu ya. Ngamun gini lagi. Enggak lah. Nggak ada ya. Dah. Emang Mati. itu kan bener tiap episode ini Ut. Oke, apa lagi ya? Ini durasinya udah berapa ini? Ini Ut, terakhir lah ya. Takut Utari sibuk habis ini. Ini terakhir Ut. Dari Utari. Apa ya? Mungkin kita kalau minta motivasi ke orang tuh ya bisa aja didengarkan atau enggak. Tapi kembali ke diri kita masing-masing gitu kan. Kayak Utari sebenarnya berangkat dari kemauan ya Ut, belajar apapun itu. Dan anak sematawayang itu tidak selamanya tanda kutip dituruti semuanya gitu kan, tetap harus berjuang. Ada nggak pesan dari Utari buat teman-teman dimanapun gitu kan, buat mereka yang lagi struggle banget, ketika bingung entah baru lulus kuliah atau mungkin nggak menemukan passionnya atau dipaksa untuk menjadi apa yang orang tua mau. Kira-kira menurut Utari buat ngelewatin itu harus gimana sih? Menurut versinya Utari aja. Gimana sih cara menyikapin hal kayak gitu menurutmu? Gimana ya? Kalau dari aku sih gimana ya? Berat kayak gini ya. Berat ya. Ya tiap orang beda-beda ya ininya ya. Kalau dari Utari gimana? Kalau aku sih kalau dari dirimu udah punya passion tapi kamu dilarang oleh orang tuamu, nggak apa-apa sih mau dijalani passion itu. Kalau dari orang tuamu pengennya lebih dari itu, ya nanti berdampingan Gitu ya. Tapi ini kalau misalnya kadang kan maaf ya, kayak orang yang mungkin nggak paham tentang seni gitu kan, ngapain sih masuk seni gitu kan, ngapain sih ke situ, karena kan adalah apa namanya profesi idaman orang tua kan, paham kan maksudku, harus jadi itu gitu. Kenapa kok pengrawit, pemusik, penyanyi, pemain drama kok sebagian, yang ini aku nggak ngomong semuanya, kok sebagian tuh menganggap ngapain kamu belajar kayak gitu, tapi kan sebenarnya bisa ya menghasilkannya. bisa. Berarti kita tinggal apa ya, menunjukkan bukti ke orang tua kita ya, kalau kita tuh bisa menghasilkan dari apa yang kita suka gitu ya. Dan sekarang tuh jadi seniman di kota Jogja itu enak banget. Iya. Jobnya Bener ya? banyak. Jobnya Banyak ya? banyak. Dan alhamdulillah lumayan juga. Lumayan itu kan ya. Dan enaknya juga kerja sambil healing nggak sih kayak gitu tuh, karena bisa kemana-mana juga ya. Jadi pengrawit atau penari atau seniman manapun mesti nanti tuh kalau kita ikut satu kelompok dan kelompok itu diundang ke luar negeri atau kemana, itu suatu bonus banget, Bonus kebanggaan juga ya. Oke. Jadi itu pesan dari Utari teman-teman. Pokoknya apapun itu dinikmati lah, enjoy ya udah, apapun itu dijalanin. Besok pasti ketemu kok titik terangnya di mana. Ya aku juga pernah mengalami hal kayak gitu. Ya emang perjuangan sih, bener-bener perjuangannya. Utari juga salah satu teman yang tahu lah perjalananku juga. Dulu kayak maaf ya, kayak dari mau makan pun aku tuh susah dulu. Kayak saat ketika pertama ke Jogja udah kuliah gitu kan, demi bisa kuliah, aku satu hari tuh makan 2 nasi kucing tok, satu buat pagi satu buat sore kayak gitu. Karena apa ya, karena gini, orang tua aku dulu, aku bisa ngasih uang segini ya nak, aku minta lagi itu apa ya, buat adik-adikku. Jadi aku mau nggak mau harus menghemat biaya itu. Dan aku dulu udah dikasih kesempatan kuliah ke Jogja di kampus seni yang tak pengenin, masa ya gini aja nyerah mau pulang. Wis lah, aku gimana pun caranya harus tetap di sini sampai lulus. Yang harus dikorbankan ya itu
Iya. nggak makan ya, tapi alhamdulillah sampai lulus lah. Dan sekarang ya alhamdulillah rezeki itu mesti ada, memang butuh proses ya Ud ya. Oke, itu terima kasih teman-temannya yang sudah menyaksikan sampai sini. Ini ngobrol sama Utari. Ini Utari ini ya bintang tamu perempuan pertama di Angkringan Pasbu. Wow, keren. Perempuan hebat yang sudah jauh-jauh melaju dari kota ke selatan untuk hadir di Angkringan Pasbu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe karena hari ini ada Utari. Jangan ditonton. Jangan ditonton kalau nggak punya kuota. Iya. Ya sampai mati-mati ini udah 40 menit lebih ini. Ya, sampai hafal aku. Oke, itu terima kasih Utari ya atas obrolannya. Semoga ya obrolan yang santai ini bisa memberi inspirasi ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang saat ini mungkin sedang merasakan masa struggle lah, masa berjuang, nggak menemukan passion lah atau apa. Buktinya Mbak Utari juga bisa gitu loh membuktikan dari dulu yang awalnya iseng-iseng, akhirnya dia tekun di satu bidang dan dia bisa. Yang awalnya mau main alat musik apa tadi? Saron, gender. Nggak, gender aja dia tulis di tembok. Itu saking introvertnya dia kayaknya. Tapi sekarang dia ini bisa membuktikan bahwa dia ini bisa lah berkecimpung dan fokus di dunia apa yang dia suka, dan bisa membuktikan bahwa kesenian Indonesia khususnya di karawitan ya bisa dikenal di mancanegara. Itu salah satu bentuk prestasi yang bagus loh, bisa mengenalkan itu. Mungkin bisa saja mereka besok akan membicarakan kamu. Aku dulu ketika di Indonesia diajari main kendang oleh Mbak namanya Mbak Utari ya. Kan kita nggak tahu kan, siapa tahu besok mungkin kalau emang rezekinya kita dipanggil ke sana suruh ngajarin, kita nggak tahu kan. Yang penting kita cukup fokus aja dan menekuni. Ya biarin aja orang mau ngomong apapun, yang penting kita tidak merugikan tetangga, tidak nyolong mangganya tetangga, tidak minta makan ke tetangga, kita berusaha sendiri ya udah, yang penting itu terus saja. Ya terima kasih ya teman-teman ya sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Utari ya sudah mau hadir ya Utari ya. Semoga sukses selalu Utari. Amin. Mau tak doain cepet nikah nggak? Ya pokoknya semoga menikah di waktu yang tepat. Amin. Ya Fahri nyanyi. Ya. Boleh. Jangan lanjutin nanti panjang ini. Aduh, ya itulah. Karena saya tidak bisa nyanyi, makanya saya bikin podcast kayak gini. Terima kasih ya Ud ya. Semoga bermanfaat ilmunya yang dikasih ke kita, obrolannya. Buat teman-teman di luar sana, buat kalian yang mau hadir di Angkringan Pasbu, boleh banget kalian bisa komen di YouTube-nya atau bisa DM di IG-nya Angkringan Pasbu, atau bisa kirim-kirim pesan apapun boleh. Sekarang sudah ada IG-nya ya, Angkringan Pasbu. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Pada episode kali ini sangat inspiratif sekali bersama Mbak Utari, ngobrol tentang kesenian karawitan ya. Terima kasih dari saya Fahri, mohon undur diri. Dan Anda siapa? Saya Utari. Terima kasih ya, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.